Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut tutorial cara melakukan pendaftaran PPDB online di MTS Labibia. Calon pendaftar dapat melakukan pendaftaran secara mandiri menggunakan perangkat komputer atau laptop atau dengan menggunakan HP atau perangkat Android. Peserta dapat memasukkan alamat web dari PPDB online yang telah diterima dari panitia PPDB online MTS Labibia. Berikut tutorialnya. Di menu beranda, peserta akan melihat beberapa menu yang ada di sini, yaitu informasi, alur pendaftaran, data pendaftar, tutorial, dan kontak yang bisa dihubungi pada saat mengalami kendala pada saat melakukan pendaftaran PPDB online. Untuk informasi, peserta bisa mengklik tulisan informasi atau scroll ke bawah untuk melihat informasi PPDB online. Kemudian jika dirasa sudah dipahami, silakan turun ke bawah lagi untuk melihat alur pendaftaran PPDB online. Terkait alur pendaftaran PPDB online, peserta dapat memperbesar layar HP atau layar komputernya atau dengan cara mengklik gambarnya dan melihat di tautan baru. Nah, inilah alur pendaftaran PPDB sistem online di MTS Labibia. Akan dilihat atau akan ditampilkan ada beberapa nomor, yaitu dari alur pertama sampai alur terakhir. Diharapkan para peserta, calon peserta pendaftar untuk PPDB online bisa melihat dan membacanya dengan seksama. Selanjutnya, jika dipahami, maka bisa menutup tab ini dan kembali ke menu PPDB online. Kemudian turun ke bawah untuk melihat tutorial pendaftaran. Disiapkan untuk informasi cara melakukan pendaftaran melalui tutorial YouTube. Atau turun ke bawah lagi untuk melihat kontak kami, yaitu alamat, nomor HP yang bisa dihubungi, dan alamat email yang bisa dihubungi nantinya. Selanjutnya di bagian kanan kami telah menyiapkan informasi Google Maps untuk alamat dari MTS Labibia Kota Kendari. Kita kembali ke menu awal, yaitu untuk pendaftaran. Maka peserta akan melakukan pendaftaran PPDB online dengan mengklik pendaftaran PPDB online. Silakan diklik dan peserta akan dialihkan ke menu ini. Ada form pendaftaran PPDB online MTS dibagi menjadi 6 bagian. Peserta wajib untuk mengisi satu persatu. Di menu ketentuan PPDB MTS Labibia tahun 2021-2022, setiap peserta wajib untuk membaca ketentuan yang telah ditetapkan untuk alur pendaftaran ini. Silakan dibaca dengan seksama. Kemudian jika peserta telah membaca dan memahami alurnya, maka peserta bisa melanjutkan pendaftaran PPDB online di MTS Labibia dengan cara mengklik setuju dari ketentuan yang telah ditetapkan. Kemudian klik lanjut. Di menu ini, peserta akan mengisi data siswa, yang mana nomor pendaftaran ini tidak perlu diisi kembali karena ini basis sistem berdasarkan nomor peserta, nomor pendaftaran dari para peserta. Peserta tinggal melengkapi namanya. Sebagai contoh, kita akan melakukan pendaftaran pada salah satu siswa. Pastikan untuk nama peserta diisi dengan sesuai dengan ketentuan yang telah tertera pada ijazah atau pada akte kelahiran, biar data yang masuk tidak berbeda antara data di SD atau jenjang sebelumnya dengan data yang baru di madrasah atau di sekolah barunya. Kemudian memasukkan NISN. NISN ini terdiri dari 10 digit. Peserta dapat mengeceknya di http://nisn.data.kemdikbud.go.id/kartu-nisn atau melihat nomor NISN yang ada pada surat keterangan lulus atau ijazah atau pada rapor peserta didik di jenjang sebelumnya. Sebagai contoh, kita akan memasukkan salah satu NISN dari siswa kita. Selanjutnya, masukkan NIK siswa yang sesuai tertera pada kartu keluarga. NIK siswa ini berjumlah 16 digit, silakan dimasukkan. Kemudian pilih jurusan. Untuk jenjang MTS, dia tidak memiliki jurusan, maka memilih non-jurusan. Kemudian sesuaikan dengan jenis kelamin, kemudian tempat lahir, kemudian pilih tanggal,
silakan pilih data yang sesuai. Kemudian masukkan agama, status dalam keluarga, anak keberapa, kemudian jumlah saudara, hobi siswa, kemudian cita-cita. Selanjutnya, apakah siswa ini pernah PAUD? Jika pernah, maka silakan pilih pernah. Kemudian pernah TK, silakan. Jika pernah TK, maka pilih pernah. Untuk nomor handphone peserta calon siswa, dia memasukkan nomor handphone, namun jika siswa tidak memiliki nomor handphone, bisa memasukkan nomor handphone dari orang tua atau wali atau kerabat terdekatnya. Jika sudah, maka silakan klik lanjut. Kita akan dialihkan ke menu yang ketiga, yaitu terkait data alamat. Silakan isilah jenis tempat tinggal sesuai dengan data yang ada pada kartu keluarga. Kemudian alamat yang tertera pada kartu keluarga. Pastikan telah membaca menu tanda bintang ini yang berwarna merah. Untuk alamat silakan masukkan RT dan RW-nya. Ini terkait dengan pendataan. Kemudian masukkan desa, masukkan kecamatan, kabupaten, provinsi, kode pos, jarak ke sekolah, kemudian transportasi yang digunakan. Jika sudah, maka klik lanjut. Untuk data keempat adalah terkait data orang tua atau wali. Silakan masukkan nomor kartu keluarga. Kemudian nama kepala keluarga, bisa mengisikan nama ayah. Kemudian data ayah kandung, silakan diisi dengan data ayah kandung. Silakan masukkan NIK yang tertera pada kartu keluarga. Kemudian masukkan tahun lahir, status ayah, pekerjaan ayah, penghasilan ayah, kemudian pendidikan terakhir ayah. Silakan dipilih yang sesuai. Selanjutnya untuk data ibu kandung, silakan masukkan nama ibu kandung sesuai dengan yang tertera pada kartu keluarga. Kemudian masukkan NIK ibu kandung. Selanjutnya tahun lahir dari ibu kandung, status ibu, pekerjaan ibu, penghasilan, kemudian pendidikan terakhir dari ibunya. Kemudian untuk data wali diisi jika ada walinya, namun ini bisa diabaikan. Selanjutnya untuk status kepemilikan kartu, untuk peserta calon peserta yang telah memiliki kartu keluarga sejahtera, PKH dan KIP, silakan memasukkan nomornya. Namun jika tidak memiliki nomor, maka diisi dengan tanda strip atau garis datar seperti ini. Kemudian klik lanjut untuk melanjutkan. Untuk data sekolah, silakan memasukkan data sekolah asal. Misalkan siswa berasal dari salah satu SD, maka diisi seperti ini. Kemudian jenjang sekolah, silakan disesuaikan. Jika dia dari Madrasah Ibtidaiyah atau MI, maka dipilihkan MI. Jika dia berasal dari SD, maka silakan pilih SD. Tinggal menyesuaikan dengan data yang ada. Kemudian status sekolah, negeri atau swasta. Kemudian NPSN bagi peserta calon yang mendaftar yang mengalami kendala untuk mendapatkan NPSN dari sekolahnya, silakan boleh memasukkan di Google dengan cara mengetikkan NPSN nama SD dari siswa tersebut. Seperti ini, maka akan diperlihatkan NPSN dari sekolah itu. Tinggal mengambil data ini, kemudian memasukkan di NPSN sekolah. Kemudian untuk lokasi sekolah menyesuaikan. Jika dia berada di dalam kabupaten yang sama, maka pilih dalam kabupaten atau kota. Jika dia berasal dari kabupaten yang berbeda namun dalam satu provinsi, silakan memilih dalam provinsi. Jika dia berasal dari luar provinsi, silakan memilih luar provinsi. Dan jika berasal dari luar negeri, silakan pilih luar negeri. Kemudian klik lanjut. Untuk proses terakhir pada proses PPDB online MTS Labibia, pastikan calon peserta telah mengisi data sesuai dan telah lengkap. Jika masih
khawatir dengan data yang ada, maka peserta bisa mengklik kembali nomor-nomor yang ada di atas ini untuk melihat data-data yang telah diisi sebelumnya. Jika ada data yang keliru, maka silakan mengisi kembali atau memperbaiki datanya. Jika dirasa sudah benar, maka peserta bisa mengklik konfirmasi dengan cara menyatakan bahwa data ini sudah sesuai dan lengkap. Silakan diklik dan klik daftar sekarang. Setelah mengklik daftar sekarang, peserta akan dialihkan ke laman beranda login dari calon siswa MTS Labibia. Ini adalah data dari siswa tersebut. Kemudian siswa nanti akan melihat pengumuman, kemudian mengklik biodata pendaftaran, menyesuaikan dengan data yang ada. Jika ada data yang keliru, silakan menghubungi panitia PPDB online. Selanjutnya, kita bisa melakukan cetak bukti pendaftaran sebagai bukti bahwa peserta didik atau calon peserta tersebut telah melakukan pendaftaran dengan mengklik daftar. Silakan melakukan pencetakan dan menyetornya kepada panitia PPDB online di MTS Labibia. Silakan dibaca data-data yang sesuai, kemudian silakan klik cetak. Jika sudah melakukan pencetakan, jangan sampai untuk melupakan menulis nomor pendaftaran dan NISN yang akan digunakan untuk login nantinya. Jika sudah selesai, peserta bisa klik keluar di menu ini atau mengklik namanya dan klik keluar. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke menu admin untuk melakukan verifikasi pendaftaran. Tampilan ini adalah tampilan untuk admin atau panitia PPDB online. Peserta hanya melihat saja di panduan ini. Ketika dia telah diverifikasi nantinya dengan cara mengklik verifikasi, ini data peserta belum diverifikasi, maka panitia akan melakukan verifikasi dengan cara mengklik centang dan klik OK. Jika sudah terverifikasi, maka peserta akan diberikan hasil dari verifikasi tersebut dengan cara mengklik cetak, dan tampilan ini akan diberikan atau bukti ini akan diberikan kepada calon peserta didik. Hasil verifikasi pendaftaran tentunya setelah calon peserta didik melaporkan hasil cetakan atau hasil daftarannya ke panitia PPDB online MTS Labibia. Selanjutnya, kalau sudah selesai, tinggal dilakukan setting pada pengumuman. Nah, proses ini akan ditandai sebagai proses akhir pada pendaftaran PPDB online. Ketika peserta dinyatakan lulus seperti ini, maka sesuai dengan informasi yang akan diberikan oleh panitia PPDB online, peserta calon siswa yang mendaftar di PPDB online MTS Labibia akan melakukan login pada login sebagai calon siswa. Silakan klik login dan masukkan username dan password yang ada pada kartu verifikasi atau lembar bukti pendaftaran. Username dari calon siswa adalah nomor pendaftaran dan NISN. Kalau sudah ada, maka silakan klik login untuk melihat informasi tersebut. Oke, di sini telah terlihat ada informasi terkait bahwa siswa tersebut dinyatakan lulus. Maka sebagai bukti silakan melakukan pencetakan bukti lulus ini dan dilaporkan kembali kepada panitia PPDB online. Oke, silakan dicetak. Ini adalah bukti bahwa data siswa tersebut telah dinyatakan lulus. Oke, demikian tutorialnya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.